Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah diperlihatkan cerita masa lalu dari Akaza, sang iblis bulan atas peringkat ketiga yang berakhir dengan begitu tragis. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 156 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 156 ini pertempuran kembali berlanjut. Secara mengejutkan, Akaza malah berhasil meregenerasi kepalanya lagi guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Akaza yang telah mengingat semua masa lalunya. Dia merasa jika setelah mati, dia tidak akan bisa pergi ke tempat yang sama seperti ayah, gurunya maupun istrinya berada. Akaza memuji kerja keras dari Tanjiro dan Giyu dalam membuatnya mengingat masa lalunya saat menjadi manusia. Sambil melihat pilar air yang masih berdiri sempoyongan itu, Akaza merasa jika menurutnya setiap manusia memiliki sikap yang lembut, rapuh dan lemah. Mereka akan mati dengan mudah. Mereka akan hancur dan menghilang dalam kekosongan. Tidak lama kemudian, Tanjiro sadar dari pingsannya. Dia terkejut melihat pertarungan yang masih berlangsung. Perlahan, kepala dari iblis itu mulai meregenerasi lagi. Tanjiro yang melihat dari belakang amat sangat kaget. Dia tidak menyangka, meski kepala Akaza sudah dia penggal sebelumnya, tapi iblis itu masih saja dapat memulihkan diri dengan begitu cepat. Saat Akaza yang masih meregenerasi kepalanya itu, iblis tersebut juga berencana melancarkan jurus darah iblisnya. Tanjiro tidak tinggal diam. Sambil berteriak, dia maju dan berencana menebas kepala Akaza lagi. Si iblis yang melihat pendekar pedang itu masih bisa bergerak merasa terkejut. Sambil mengeluarkan pernafasan mataharinya, Tanjiro berencana akan memenggal kepala Akaza lagi dan lagi. Dia merasa yakin akan menang dan tidak akan berhenti meski iblis itu telah meregenerasi kepalanya berkali-kali. Namun di luar dugaan, genggaman pedangnya malah terlepas. Tanjiro merasa jika tangannya sudah tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Melihat jarak serangannya yang sudah terlalu dekat, akhirnya pendekar pedang itu tidak jadi menebas iblis tersebut dan malah memukulnya dengan tangan kosong. Akaza yang dipukul itu teringat kembali dengan ingatan masa lalunya. Tepatnya saat gurunya yang tersenyum memukulnya dan meminta Hakuji untuk mencoba lagi. Setelah mengingat kilas ingatan itu membuat Akaza terdiam. Dia mengakui jika sangat membenci orang-orang yang lemah, orang hina yang tidak mau bertarung secara langsung dan malah meracuni sumur mereka. Menurut Akaza, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak sabaran. Mereka akan langsung mendapat balasan dengan apa yang telah mereka perbuat. Akaza telah membunuh orang-orang itu dengan jurus bela diri yang gurunya ajarkan. Dia merasa kalau telah menodai jurus Soryu milik gurunya tersebut. Iblis itu merasa jika dia tidak bisa memenuhi perkataan terakhir dari ayahnya. Dan orang seperti itulah yang ingin sekali Akaza bunuh. Tanjiro yang melihat pukulannya tidak berefek kepada iblis tersebut merasa jika kondisi sekarang ini sungguh sangat gawat. Karena pedangnya tadi telah terlepas dari genggamannya. Selain itu, dia tidak bisa menghentikan Akaza hanya dengan tinju kosong seperti barusan. Melihat gerakan yang iblis itu lakukan, Tanjiro merasa jika setelah ini Akaza akan menggunakan jurus darah iblisnya lagi. Akaza akan menggunakan jurus darah iblis yang sama saat pertempurannya melawan Rengokusan beberapa waktu yang lalu. Dengan begitu, Akaza akan membuat Tomioka-san masuk ke dalam jangkauan daya serangannya dan membunuh pilar air tersebut. Giyu yang melihat Tanjiro seperti berlari menghampirinya memintanya untuk tidak perlu khawatir. Tapi Tanjiro tetap saja berusaha menyelamatkan pilar air tersebut. Dia melompat dan menangkap Giyu agar segera menjauhi jangkauan dari serangan yang iblis itu lancarkan. Saat melayang di udara, Tanjiro seperti melihat Akaza yang mengeluarkan jurus darah iblisnya. Tapi anehnya dia malah seperti tersenyum kepada pendekar pedang itu. Dan akhirnya serangan dari Akaza membuntur lantai dengan sangat keras. Tanjiro yang menjauhkan Giyu dari jangkauan serangan itu berhasil mendarat dengan selamat. Dia mencoba untuk bangkit dan melihat keadaan. Tanjiro merasa bingung dengan apa yang telah iblis itu lakukan. Karena Akaza malah menggunakan serangannya untuk melukai tubuhnya sendiri. Sesaat tadi dia juga seperti melihat Akaza yang tersenyum. Tanjiro merasa jika dia seperti mencium rasa terima kasih dari iblis itu. Tanjiro bingung, kenapa Akaza sampai tersenyum kepadanya? Di sisi lain, tubuh iblis bulan atas tersebut kembali meregenerasi lagi. Namun di luar dugaan, Akaza sendiri malah meminta kekuatan regenerasinya itu untuk berhenti. Dia juga sudah menganggap jika pertarungan mereka telah berakhir.
Akaza mengakui jika dia telah kalah dari pertarungannya melawan Tanjiro. Tepatnya saat tadi pendekar pedang tersebut yang berhasil memenggal kepalanya. Menurut Akaza, itu tadi adalah sebuah pertarungan yang begitu jujur dan adil. Jurus yang Tanjiro gunakan juga begitu mengagumkan. Dia bisa membaca pergerakan lawan secara penuh dan berputar di saat-saat terakhir. Lalu dia melancarkan serangan tepat sebelum Akaza menyerang duluan. Akaza kembali meminta tubuhnya itu untuk berhenti. Dia hanya ingin pergi ke neraka layaknya seorang pria yang bertanggung jawab. Tanjiro yang melihat tubuh iblis itu seperti berjalan pergi merasa bingung dengan apa yang terjadi. Namun tidak lama kemudian, tubuh Akaza kembali berhenti bergerak. Iblis itu merasa jika dia seperti sedang berhadapan dengan ayahnya. Akaza bertanya tentang kondisi dari ayahnya tersebut. Sambil tersenyum, beliau memberitahu jika dia baik-baik saja. Lalu tubuh iblis tersebut mulai terjatuh. Akaza meminta maaf kepada ayahnya karena dia tidak berguna dan tidak bisa membenahi dirinya sendiri. Lalu bayangan tersebut berubah menjadi Keizo. Dia mengelus kepala Hakuji dan memaafkan apa yang telah muridnya perbuat. Sambil tersenyum, gurunya menambahkan, tidak peduli Hakuji menjadi apa, seorang anak tetaplah anak dan seorang murid tetaplah murid. Meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa membawanya ke surga. Mendengar apa yang gurunya katakan membuat Hakuji berkaca-kaca. Akan tetapi secara tak terduga tangan itu berubah menjadi Muzan. Dan iblis tersebut seperti menjabak rambut dari Hakuji. Muzan bertanya, bukankah Akaza ingin bertambah kuat? Dan apakah iblis itu tidak ingin membiarkan semua ini berakhir begitu saja? Mendengar pertanyaan itu membuat Akaza jadi mulai melupakan kenangannya di masa lalu. Dia ingin menjadi bertambah kuat lagi dan lagi. Lalu tubuh Akaza yang duduk itu perlahan mulai bangkit. Dia mulai meregenerasi tubuhnya lagi dan seperti bersiap melanjutkan pertempuran. Akaza merasa jika kepalanya harus terpenggal sekalipun, menang atau kalah itu tidak jadi masalah. Yang terpenting dia akan membunuh banyak orang tanpa ampun. Sambil menggenggam tangannya dengan sangat erat, Akaza merasa jika dia masih bisa bertambah kuat. Namun tiba-tiba kepala iblis itu seperti dipegang oleh Koyuki. Gadis tersebut tersenyum dan berterima kasih atas semua usaha yang telah Akaza lakukan selama ini. Menurutnya Hakuji sudah melakukan apa yang terbaik. Dia juga meminta Akaza untuk berhenti melakukan semua ini. Sesaat Muzan kembali muncul di hadapan Akaza dan memintanya untuk kembali melanjutkan pertempuran. Tapi setelah melihat wujud Koyuki yang muncul di hadapannya, perlahan wujud Akaza berubah menjadi dirinya yang dulu dan dia pun meneteskan air mata. Lalu pemuda tersebut langsung memeluk Koyuki dengan sangat erat. Hakuji menangis dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dia juga meminta maaf kalau tidak bisa melindungi gadis tersebut dan tidak ada di sampingnya saat gadis itu membutuhkan bantuan. Koyuki yang masih memeluk Hakuji itu tersenyum. Koyuki juga merasa senang kalau Hakuji sudah kembali menjadi dirinya yang dulu. Sambil tersenyum dan meneteskan air mata pula, Koyuki memberikan ucapan selamat datang kembali kepada suaminya itu. Setelah bertemu dengan istrinya, membuat tubuh dari iblis tersebut berhenti beregenerasi. Dan secara mengejutkan, tubuh Akaza perlahan menghilang menjadi debu. Tanjiro yang menyaksikan hal tersebut merasa jika akhirnya pertarungan mereka telah benar-benar usai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dengan kematian iblis bulan atas tersebut akan membuat pendekar pedang yang lainnya jadi bersemangat? Atau malah membuat jajaran iblis bulan atas lainnya jadi semakin marah? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 156 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 156 yang intinya memperlihatkan Akaza sang iblis bulan atas peringkat ketiga yang akhirnya mati setelah melalui pertempuran sengit yang cukup panjang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.